Bupati Niaga, yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Niaga, yang kami hormati pimpinan SKPD Forum Perangkat Daerah Kabupaten Niaga, yang kami hormati Bapak Camat MRE, yang kami hormati dan memberikan atensi para kepala desa, kepala desa Luboko, kecamatan, ketua-ketua BPD, para kepala sekolah, pimpinan badan, lembaga, organisasi yang saya sayangi dan saya cintai, pelindung penasihat DPP Pastoral Kopi Santo Fransiskus Santa Clara Ainere, para ketua lingkungan stasi KUB, panitia pelaksana pembangunan, panitia peresmian dan syukuran, adik-adik, kaum muda, Bapak Ibu terkasih, forum lintas agama, dan yang berbangga sekaligus mengharumkan umat stasi Santo Mikael Dorahego. Tempat yang pertama dalam suasana syukur dan keberkahan mengajak kita semua sebagai insan yang beriman untuk terus melantunkan puji-pujian, merayakan nikmat dan berkat Tuhan yang boleh kita nikmati dari sekian perjalanan dan puncaknya hari ini kita berada di tempat ini. Atas nama umat, atas nama panitia dan juga masyarakat, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih untuk atensi waktu terbaik kepada Yang Mulia Bapak Uskup yang sudah melewati prosesi dari hari kemarin menyapa umat, menanam berbagai kesan dan sukacita di tempat ini. Juga mengucapkan selamat kepada masyarakat umat Stasi Dorahego yang sudah melewati acara pada hari ini dengan sukacita dan riang gembira. Dari proses Dorahego, dari proses pendirian Kepela awal di tahun 81 sampai transisi yang kesekian dan sampai dengan proses pembangunan dan acara hari ini. Yang pertama, kepada Bapak Uskup yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan memimpin perayaan pentagisan ini. Kehadiran Bapak Uskup merupakan suatu kehormatan besar bagi kami umat di Stasi Santo Mikael Dorahego dan umat Santo Fransiskus dan Santa Clara Ainere. Kepada para imam buder, biarawan-biarawati yang senantiasa mendampingi dan mendoakan dalam perjalanan imam dan pembangunan Bapela ini. Kepada Pastor Kopi Romopian dan Pastor Vikaris serta pastor-pastor Kopi terdahulu yang memiliki gagasan dan kontribusi untuk keberadaan Bapela ini, yang sudah mengatur semua proses dan jadwal, baik jadwal pembangunan, mengunjungi umat, dan proses-proses yang berjalan hari ini secara baik. Bapak Pastor Kopi sangat-sangat responsif dengan DPP, panitia lokal dan juga umat di stasi ini. Kepada pihak pemerintah, mulai dari pihak pemerintah desa Luboko, kecamatan Ainere, pemerintah Kabupaten Niaga, untuk kolaborasi pembangunan sebagai umat dan masyarakat yang sangat nyata terlibat untuk proses ini. Juga kepada pemerintah dinas teknis, yaitu Dinas Kehutanan dan Kementerian Kehutanan, atas usaha nyata memperjuangkan status kawasan hutan menjadi kawasan yang hari ini bisa ditempati oleh
Persisnya di belakang di bawah Pastor Rogi Pater Rian Logi membangun sebuah bangunan yang ada di belakang yang masih tetap berdiri tegak sampai saat ini. Dan juga para tokoh-tokoh lokal seperti Bapak Sebas, Bapak Alo, Bapak P, Bapak Moses, dan almarhum Bapak Boris dan almarhum yang sudah memberi jasa terbaik untuk eksistensi dan keberadaan Morakedo sampai dengan hari ini. Juga kepada para perancang bangunan ini, kepala tukang dan pelaksana bekerja seperti yang kita bisa saksikan. Tentunya ini adalah buah mahakarya dari pemberian pikiran-pikiran mereka yang diterjemahkan oleh para pekerja sehingga membentuk bangunan seperti ini. Kepada para donatur yang memberi, mungkin hari ini tidak hadir, tapi mereka menitipkan salam. Ya, ada yang menitipkan salam, juga ada yang hadir. Yang menitipkan salam ini ada Bapak Kristo Loko, ada Bapak Thomas Tiba, ada Bapak Lus Reo, ada Bapak Febri Kasiman, dan juga ada Bapak Andreas Palu yang juga dalam mantan bupati kita yang kemarin sudah ikut bisa beberapa waktu di sini dan juga mengambil bagian. Tentunya juga bapak-bapak yang tidak ada di sini tapi ada di luar yang memberikan sumbangan dan tentunya dukungan moral dan juga doa. Kepada para donatur, para sahabat gereja, baik dari kalangan umat, pemerintah maupun pihak lain yang telah tergerak hatinya untuk membantu secara moral maupun materi. Hadirin yang terkasih dalam Kristus, gereja yang kita resmikan hari ini bukan hanya sebuah bangunan indah dari batu, kayu, dan besi, tetapi lebih dari itu, seperti dikatakan dalam dokumen Lumen Gentium artikel 6, gereja adalah bangunan rohani, tempat Allah hadir dan tinggal di tengah umat. Kristus adalah batu penjuru dan kita semua adalah batu hidup yang membangun tubuhnya yang kudus. Dalam artikel 9 dalam dokumen yang sama, gereja juga disebut sebagai umat Allah, yaitu persekutuan umat beriman yang dipanggil dari seluruh bangsa untuk menjadi satu dalam Kristus, namun juga bertumbuh secara rohani. Perjalanan ini menjadi bukti bahwa iman bukan hanya kata, melainkan tindakan nyata dalam kasih persaudaraan. Harapan kami ke depan, Kepela ini menjadi pusat pembinaan iman, rumah doa, dan tempat perjumpaan kasih antar umat. Semoga dari tempat ini tumbuh benih-benih panggilan, semangat pelayanan dan persaudaraan yang makin kokoh. Kami ingin terus melangkah sebagai komunitas umat Allah yang aktif, dewasa, dan terbuka pada karya Roh Kudus. Gereja ini bukan hanya menjadi pusat peribadatan, tetapi juga simbol harapan dan semangat kebersamaan umat. Dalam semangat itu, pada kesempatan ini pula, kami umat masyarakat Morakedo menitipkan harapan-harapan kepada pemerintah, kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, kepada pimpinan dan anggota DPR dan semua stakeholder. Yang pertama, pengembangan potensi wisata alam, budaya, dan rohani. Morakedo memiliki kekayaan alam yang indah, budaya unik, serta nilai-nilai religius yang kuat. Kami berharap pemerintah dapat melihat potensi ini sebagai bagian dari pembangunan kawasan wisata terpadu
penting misalnya kalau mau ke Kabupaten tidak sempat bisa di sini jam 9. Tentunya juga bapak-bapak yang lain, baik yang dari atas maupun yang dari bawah, kita bisa tolak sedikit. Kalau kemarin tidak ada apa karena penuh dan sedih. Hari ini sore itu ada sebuah bangunan. Tentunya juga bapak bupati kalau mau mampir dari atas wajib mampir, dari bawah juga wajib mampir. Kehutanan juga Bapak Kanis juga dengan Bapak Sanis, sehingga tentunya dengan pemerintah kabupaten saat itu umat di tempat ini sudah mendapatkan sertifikat. Namun yang masih tersisa adalah bangunan-bangunan publik seperti tanah yang ada di KPA ini. Sudah cukup, namun belum memiliki sertifikat. Yang kedua, SD Burakeko. Yang ketiga, Pustu. Yang keempat, aset-aset lainnya seperti rumah komite dan beberapa aset yang menjadi fasilitas publik. Besar harapan ini menjadi kado bagian dari pelayanan sukacita hari ini yang akan diterima dan akan digunakan oleh Bapak Ibu umat di tempat ini yang sedang membangun, dan ini sudah dilakukan di provinsi, yaitu 37 juta. Yang kedua dari pemerintah Kabupaten Ngada saat itu, yaitu juga yang melakukan survei, yaitu Bapak Andreas Tahu bersama dengan Bapak Raimunus Bena, dan yang ketua DPR Bapak Benite. Hari itu yang memungkinkan semua ini bisa berjalan dengan besaran dana 75 juta. Swadaya umat 60 KK sebesar 378 juta 273 ribu. Donatur 82 juta yang natura dalam bentuk barang, misalnya ada yang sumbang alat, dan lain-lain, ada yang sumbang material, semen, sumbang pokoknya yang natura semua. Dihitung sejumlah 169 juta rupiah. Total semua untuk pembangunan 659 juta 273 ribu. Setengah yang lebih. Kalau kita geser secara hitungan teknis ini, dari Provinsi 5,61%, dari Kesra 11,37%, partisipasi umat itu 57,37%, dari donatur 12,23%, yang natural 5,6%.